Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Amin. Suatu saat saya membaca sebuah artikel, sebuah kisah yang sangat miris. Seorang tunawisma ditemukan meninggal dalam keadaan miskin di jalanan. Tapi setelah diperiksa, ternyata ia mempunyai simpanan yang luar biasa banyaknya. Dia punya kunci brankas simpanan di bank. Begitu banyak, fantastis, tapi sayang, dia hidup dalam kemiskinan, mati dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan, tanpa mampu menikmati harta yang ia miliki. Saya berharap bahwa saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memahami kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Jangan sampai saudara hidup miskin dengan harta yang terpendam pada diri saudara. Itulah judul firman Tuhan hari ini. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan harta yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu karya Kristus. Kalau orang bijak, orang berpengetahuan, orang itu paham tentang harta yang dimilikinya, dia tidak akan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kegagalan, hidup dalam keterpurukan, kehilangan sukacita dan damai sejahtera, akan kehilangan semua kesempatan-kesempatan yang terbaik yang seharusnya ia nikmati. Kalau dalam perumpamaan Yesus tentang harta terpendam ini, orang ini bijak, dia tahu, dia paham bahwa ini adalah harta terpendam. Karena dia adalah orang yang mengerti, orang yang paham tentang harta terpendam itu, maka ia segera pulang dan kemudian menjual seluruh miliknya supaya ia dapat membeli ladang yang di dalamnya terdapat harta yang terpendam itu. Mengapa dia lakukan seperti itu? Karena dia tahu bahwa harta terpendam itu sangat-sangat luar biasa nilainya dibandingkan dengan semua harta yang dia miliki. Akan tetapi banyak orang yang telah melihat harta itu, tapi mereka tidak menyangka bahwa harta itu adalah harta yang sangat besar nilainya. Mungkin saja mereka menganggap itu adalah mungkin emas palsu lah, seperti itu. Atau mungkin perhiasan-perhiasan palsu, mutiara palsu, berlian palsu, dan sebagainya. Karena kurang paham. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan saat ini. Kembali kita akan mempelajari kebenaran ini. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kegagalan kita untuk memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar menyebabkan kita seperti orang tunawisma ini yang mati kelaparan, kedinginan, miskin karena ia tidak tahu nilai harta yang dia miliki. Oleh sebab itu saudara, sangat penting saudara sebagai orang percaya, orang Kristen memahami panggilanmu, pilihanmu di dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat selanjutnya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, betapa kaya kemuliaan yang ditentukan bagi saudara. Inilah harta yang luar biasa yang tak terukur, tak ternilai mulianya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak Ibu Saudara, saya berharap saudara memahami kebenaran-kebenaran ini. Ikutilah terus seri pemberitaan firman Tuhan ini agar saudara bisa menikmati kekristenan saudara, harta saudara, kemuliaan saudara, lumbung saudara yang telah ditaruh oleh Allah di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak paham, maka keadaan saudara akan seperti tunawisma tadi, atau seperti kisah di dalam Lukas pasal 24. Ada dua orang murid pengikut Yesus pada hari kebangkitan Yesus. Mereka berdua tinggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Emmaus itu adalah tempat rekreasi. Rupanya mereka punya tempat di sana, sehingga mereka ingin menenangkan hati di tempat yang cukup baik, tempat rekreasi, oleh karena mereka telah ditinggalkan oleh Yesus, mati dikubur. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu pada pagi-pagi itu sudah bangkit dari kematian. Bisa saja mereka sudah mendengar, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini berjalan ke Emmaus, dan di tengah perjalanan Yesus hadir di antara mereka. Lalu muncullah Lukas 24 ayat 25. Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Banyak orang Kristen bodoh dan lamban hatinya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kebodohan dan kelambanan hati akan membuat banyak pengikut Yesus meninggalkan segala rancangan Tuhan yang terbaik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka meninggalkan pengalaman kelimpahan anugerah Allah. Mengapa? Karena mereka tidak punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar. Bahkan dalam kisah ini mereka meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, yang menyambut kebangkitan Yesus, yang melihat kuasa kebangkitan Yesus itu, dan iman mereka dikuatkan. Waktu mereka hidup dalam ketakutan, Yesus datang dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Tapi kedua murid ini tidak mengalami pengalaman secara langsung apa yang dialami oleh murid-murid lain. Untungnya bahwa Yesus kenal mereka, tahu mereka, dan mereka dijumpai oleh Yesus dalam perjalanan mereka pergi ke Emmaus. Banyak orang Kristen hidup dalam kemiskinan rohani karena tidak mengerti harta terpendam dalam dirinya. Termasuk kedua murid yang berjalan ke Emmaus ini. Yesus berkata kepada mereka berdua, kamu orang bodoh. Banyak orang Kristen bodoh. Bahkan banyak orang Kristen kemudian karena pernikahan, karena pria atau karena wanita atau karena harta, karena pangkat, karena jabatan, kemudian meninggalkan Yesus dan berkata semua agama sama. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Oleh karena mereka bodoh. Mereka tidak mengerti harta yang terpendam di dalam diri mereka, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Yesus berkata kepada mereka, betapa lambannya hatimu. Saya berharap bahwa saudara sebagai pengikut Yesus tidak bodoh dan tidak lamban hatimu. Itu sebabnya hari ini mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Apa itu harta terpendam yang banyak orang Kristen tidak sadari, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan rohani. Mereka hidup di dalam kegagalan-kegagalan.
mereka hidup dalam keterpurukan, kehilangan sukacita dan damai sejahtera, kelimpahan anugerah Allah mereka tidak nikmati. Oleh karena apa? Mereka tidak mengerti harta terpendam di dalam hidup mereka melalui kelahiran baru. Apakah harta terpendam itu? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Yang pertama, apa harta terpendam yang seringkali tidak kita sadari ada di dalam diri kita, sudah tersimpan di dalam diri kita. Yang pertama adalah jaminan hidup kekal dalam persekutuan yang akrab dengan Allah pencipta kita. Dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah harta terpendam, yaitu saudara memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bukanlah hidup yang saudara dapat lihat dengan matamu, saudara dapat dengar dengan telingamu, saudara dapat kecap dengan kemampuan kecapmu, tetapi apa yang lebih daripada itu, menjangkau hal-hal yang supranatural, yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak mampu saudara pikirkan, yang tidak saudara lihat dengan matamu, Tuhan sediakan bagimu, yaitu kekekalan. Kalau saudara percaya adanya kehidupan setelah kematian, dengarkan ini baik-baik. Jika Anda percaya bahwa ada hidup sesudah kematian, bahwa rohmu ketika engkau mati itu tidak akan hilang, tetapi rohmu itu ketika engkau mati akan pergi ke dalam kekekalan, ke 2 tempat yang kekal, yaitu neraka yang kekal atau kehidupan sorga yang kekal. Dan barang siapa yang percaya, yang mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan, engkau mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Dan yang luar biasa adalah dikatakan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara sudah berpindah alamat. Saudara masih ada di dunia, saudara masih tinggal di rumahmu, di kotamu, di negaramu, akan tetapi engkau dijamin bahwa engkau sudah pindah. Bukan dagingmu yang sudah pindah, bukan jiwamu yang sudah pindah, tetapi rohmu telah dijamin bahwa ketika engkau mati, engkau berpindah dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Inilah harta yang terpendam, yang banyak orang Kristen tidak paham, sehingga banyak orang Kristen hanya hidup untuk yang sementara. Yang sementara ini berapa lama sih saudara akan jalani? Paling lama firman Tuhan katakan 70 tahun. Lebih daripada itu bonus 70 tahun. Tapi kekekalan itu tidak berlangsung 70, 100, 200, 300, 1000 tahun. Tapi selama-lamanya. Dan yang luar biasa, firman Tuhan ajarkan kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dari ketidakadanya harapan kepada harapan. Dari masa depan yang suram kepada masa depan yang penuh harapan. Ayat 13 dari 1 Yohanes pasal 5 juga mengajarkan begini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam diri saudara ada kekekalan. Percayalah. Jadi ketika engkau hidup di dunia, untuk hal kekal saja Tuhan jamin, apalagi untuk hal yang sementara. Kalau saudara percaya bahwa engkau sudah berpindah dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, saudara juga harus percaya bahwa
Tuhan berkuasa memindahkan engkau dari kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang gagal, kehidupan yang miskin, kehidupan yang tidak berdaya, kehidupan yang penuh dengan sakit penyakit dan kelemahan, kehidupan yang dicuri sukacita dan damai sejahteranya oleh iblis, kehidupan yang dirusak dan diporak-porandakan oleh iblis, diubahkan oleh Tuhan. Itu Tuhan punya kuasa untuk hal yang kekal. Tuhan bisa memindahkan Anda ke sana. Sudah pindah, kata firman Tuhan. Apalagi untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Amin, saudara? Saudara percaya? Kenapa saudara menjadi orang Kristen yang takut menghadapi hidup? Khawatir inilah, khawatir itulah. Segala sesuatu engkau takutkan, engkau khawatirkan. Padahal sebenarnya di dalam diri saudara terdapat harta terpendam. Apa itu? Hubungan, koneksi dengan sumber dari segala kehidupan, sumber daripada apapun, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 1, semua ada di dalam Dia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Semua diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Semua yang ada dan yang akan datang, sekarang dan yang akan datang, ada di dalam Dia. Kenapa saudara takut menghadapi hidup yang Tuhan karuniakan kepada saudara? Inilah harta yang saudara harus terima, harus yakini, saudara harus percayai bahwa itu ada di dalam diri saudara. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang Kristen yang terpuruk, gagal, dan seterusnya. Bapak ibu saudara, yang kedua, apakah harta terpendam? Bukan hanya hubungan, koneksi kita dengan sumber, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus. Tetapi yang kedua, orang yang percaya akan berbuah, tidak tinggal dalam kegelapan, tidak hidup dalam kegagalan, dan tidak kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena Yesus Kristus ada di dalam dia. Dalam Yohanes pasal 12:46, Yesus sendiri berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Tinggal dalam kegelapan berarti bersekutu dengan kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Yang dimaksud dengan kegelapan adalah kehidupan yang penuh dengan kejahatan, hidup dalam persekutuan dengan rancangan-rancangan iblis, siasat-siasat iblis, kekacauan-kekacauan iblis, perbuatannya gelap, pikirannya gelap, hatinya gelap, usahanya gelap, apapun yang dikerjakannya gelap, karena berada di dalam kuasa si jahat. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau telah dipindahkan dari sana kepada suatu kehidupan yang mulia, kehidupan yang terang, karena Yesus adalah terang hidup, terang dunia. Ketika engkau terima Dia dalam hidupmu, maka engkau memiliki terang. Terang pikiranmu, terang hatimu, terang pekerjaanmu, terang usahamu, terang rumah tanggamu. Engkau akan menikmati terang. Saya tidak akan banyak berbicara tentang hal ini, tetapi kebenaran-kebenaran tentang terang ini saudara dapat pelajari pada kesempatan-kesempatan pemberitaan firman Tuhan yang lain. Bapak Ibu, Tuhan tidak merancang saudara hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan merancang saudara hidup di dalam terang. Tuhan tidak merancang saudara hidup di dalam penguasaan kegelapan, tetapi Tuhan merancang saudara untuk ada di dalam penguasaan terang. Karena penguasaan kegelapan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan kehancuran, kebinasaan, kegagalan, keterpurukan. Yohanes pasal 15 menjelaskan kepada kita apa yang Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Bapak ibu saudara, orang yang percaya pasti berbuah banyak. Orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, yang telah berpindah dari gelap kepada terang,
yang telah berpindah dari maut kepada hidup, dari kematian kepada hidup, itu pasti berbuah. Yang penting adalah barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, apa yang saudara pahami tentang tinggal di dalam aku ini saudara harus mengerti. Kalau saudara tidak mengerti tentang tinggal di dalam Yesus Kristus, saudara akan gagal sebagai orang Kristen, gagal sebagai orang percaya. Saudara tidak menghasilkan buah apapun. Tinggal di dalam Yesus Kristus saya tidak akan bahas panjang lebar saat ini. Tetapi yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus itu adalah mempercayai apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam dirimu. Apa yang membuat saudara terhubung dengan Kristus adalah iman. Tidak ada hal lain yang membuat Anda terhubung dengan Yesus Kristus kecuali iman. Tanpa iman, tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Oleh imanlah kita dilayakkan oleh Allah untuk terhubung dengan Allah. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Itulah iman kepada Allah. Itulah cara kita tinggal di dalam Dia. Jadi saudara harus percaya akan kebenaran ini dalam dirimu. Tinggallah di dalam aku. Seringkali kita berpikir tinggal di dalam Yesus Kristus itu adalah, ya kalau saya mampu taat berarti saya tinggal di dalam Dia. Hari ini saudara taat berarti saudara tinggal di dalam Dia. Itu pikiran banyak orang Kristen. Lalu ketika kemudian dia lemah, jatuh, dosa besar atau dosa kecil, dia kehilangan harapan. Dia menjadi tidak semangat. Lalu dia berpikir, saya sudah tidak tinggal di dalam Dia. Makanya saya gagal ini, saya gagal itu. Kenapa? Karena dia ukur tinggalnya di dalam Yesus Kristus itu berdasarkan apa yang dia buat. Apa yang kau perbuat tidak menjamin tinggalmu di dalam Kristus. Karena apa yang kau perbuat itu tidak bersifat tetap. Kadang engkau mampu, kadang tidak mampu. Kadang taat, kadang tidak taat. Tidak sempurna tinggalmu di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara keluar masuk dari Kristus. Seperti orang Israel yang berputar-putar di padang gurun. Bapak Ibu, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan saudara tinggal di dalam Yesus adalah apakah Anda percaya sungguh-sungguh bahwa engkau telah diciptakan di dalam Yesus Kristus. Bahwa engkau telah berpindah dari maut kepada hidup. Dan bahwa setiap orang yang percaya tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Saudara harus percaya kebenaran ini, barulah terjadi sesuatu. Jika saudara percaya saudara tinggal di dalam Kristus Yesus, maka saudara akan berbuah lebat dalam kekristenanmu. Saudara tidak akan jatuh bangun, saudara tidak akan gagal. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan saudara menjadi orang Kristen yang gagal, orang Kristen yang terpuruk, orang Kristen yang hidup dalam dosa, dibodohi oleh iblis. Tetapi saudara diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu dirancang oleh Allah bagi setiap miliknya. Sayang sekali kalau saudara tidak mempercayai kebenaran itu, sehingga saudara tidak pernah menikmati kebenaran yang dirancang Allah di dalam hidupmu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, saudara diciptakan untuk berbuah, bukan untuk gagal berbuah. Di luar Yesus, di luar persekutuanmu dengan Yesus, di luar iman yang benar dengan Yesus Kristus, saudara akan gagal, tidak bisa berhasil dalam kekristenanmu. Engkau terus berputar-putar di tempatmu dan tidak pernah menikmati perjanjian Allah. Yang ketiga, orang percaya
dapat melakukan hal yang besar, bahkan yang mustahil, jika saudara percaya. Dan inilah harta terpendam di dalam diri saudara. Hubunganmu dengan Kristus menghasilkan hal-hal yang tidak engkau pikirkan. Hal-hal yang tidak masuk akalmu. Tetapi Tuhan dapat melakukan itu di dalam dirimu. Kenapa? Karena potensi untuk dapat mengalami itu sudah ada di dalam dirimu. Waktu saudara diciptakan di dalam Yesus Kristus, kehidupan Kristus diberikan kepada saudara oleh pekerjaan Roh Kudus, dan itu sempurna di dalam diri saudara. Yesus ada di dalammu dan engkau ada di dalam Yesus. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Sebentar kita akan melihat betapa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sudah selesai di dalam dirimu, yaitu di dalam manusia rohmu. Dan itulah yang tersimpan, harta terpendam itulah yang tersimpan di dalam manusia rohmu. Jadi kalau saudara percaya, maka potensi-potensi ilahi, harta terpendam itu saudara bisa keluarkan. Kuncinya ada pada saudara. Persoalannya apakah saudara tahu kuncinya? Kalau saudara tidak tahu kuncinya, saudara tidak bisa mengeluarkan harta itu. Kalau saudara tidak tahu kunci kesembuhan, saudara akan tetap hidup dalam sakit, penyakit, dan kelemahan. Kalau saudara tidak tahu kuncinya, saudara akan terus terpuruk. Kalau saudara tidak tahu kuncinya, saudara akan terus hidup dalam kegagalan, kemiskinan, ketidakberdayaan, terus menerus dibodohi oleh iblis. Yohanes 14:12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mungkin saudara berkata, mana bisa? Nah, inilah persoalannya. Bagaimana saudara percaya bahwa saudara bisa masuk surga ketika saudara mati, masuk dalam kekekalan ketika saudara mati, tapi saudara tidak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu? Ironis, bahwa saudara percaya kepada Allah untuk membawa engkau masuk surga, tetapi saudara tidak percaya untuk hal-hal yang remeh-temeh yang sementara di dunia ini dalam hidupmu. Itu sebabnya Yesus berkata, Matius 6, apa yang membuat kamu khawatir? Kenapa kamu khawatir akan makan, minum, dan pakaianmu? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, dan segala sesuatu? Tuhan memelihara burung-burung di udara, padahal tidak punya tabungan, tidak punya simpanan, tidak punya sawah dan ladang. Bunga-bunga dipelihara oleh Tuhan. Tapi kenapa kamu penuh dengan kekhawatiran? Kenapa ada orang percaya khawatir tentang hidupnya? Itu karena ia tidak paham bahwa di dalam dirinya ada potensi yang tersimpan di dalam manusia barunya, yaitu manusia rohnya. Ayat 7 dari Yohanes 15 juga berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu tinggal di dalam aku, artinya percaya kepada Yesus Kristus. Firmanku tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara percaya, katakan amin. Saya percaya. Firman itu terjadi atas saya. Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, maka firman itulah yang membuat segala sesuatu terjadi. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi Allah. Oleh karena firman, kuasa firman. Jadi saudara pelajari, pahami, mengerti firman Tuhan, dan katakan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Kalau saudara hidup tidak dengan firman, bagaimana bisa saudara berhasil? Allah saja menciptakan segala sesuatu dengan firman. Allah, Tuhan Yesus Kristus, mengusir setan dengan firman. Bagaimana saudara bisa menghadapi semua dengan kekuatan dan kemampuanmu tanpa firman? Firman itulah hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah sebagai sebuah kebenaran
bahwa kamu adalah manusia baru, roh yang baru ada di dalam diri saudara, sehingga saudara disebut sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara harus percaya itu. Inilah harta yang terpendam. Terimalah itu sebagai kebenaran. Harta terpendam ini saudara harus terima bahwa ada di dalam diri saudara. Yohanes 1:12 katakan semua orang menerimanya diberinya hak, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak ibu saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara diperanakkan dari Allah. Bukan dari kehendak laki-laki dan perempuan, tapi dari Allah dalam ayat 13. Sebagai manusia baru atau sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Manusia baru saudara yaitu manusia roh saudara. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, saudara diciptakan baru. Maka saudara menjadi anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Berarti saudara statusnya adalah anak Allah. Roh kita yang telah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus itu bersaksi bahwa dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi karena saudara adalah anak Allah, gunakanlah hartamu yang terpendam di dalam dirimu, ciptaan yang baru, yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus melalui kuasa pekerjaan Roh Kudus. Terimalah sebagai kebenaran bahwa jika Anda sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka oleh Roh Kudus Anda telah diciptakan menjadi manusia baru. Dan Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus, itulah harta Anda yang terpendam. Jadi, yakini kebenaran ini. Terima kebenaran ini. Sungguh-sungguh dalam hidupmu. Katakan itu kepada dirimu setiap saat. Kenapa saudara stres? Kenapa saudara tertekan? Karena saudara berpikir menurut apa yang saudara lihat. Berpikir berdasarkan apa yang saudara rasakan. Berdasarkan situasi-situasi yang ada. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Manusia rohmu, manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus masuk di dalam hatimu lewat imanmu kepada Yesus dan saudara dilahirkan baru, maka kehidupan Kristus ini sudah utuh sempurna, tak kurang suatu apapun di dalam dirimu. Kehidupan Kristus di dalam dirimu itu yang membuat engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Rohmu bersaksi bersama roh Allah bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kebenaran ini tidak bisa terbantahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, inilah yang menjadi harta terpendammu. Jangan sampai saudara hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kegagalan, hidup dalam keterpurukan, hidup dalam sakit penyakit. Dalam kehidupanmu tidak menikmati perjanjian Allah. Padahal engkau memiliki potensi ilahi yang luar biasa, engkau memiliki harta terpendam di dalam dirimu. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, orang yang lahir dari Allah memiliki benih Allah di dalam dirinya dan ia tidak berbuat dosa lagi. Ia tidak dapat berbuat dosa, artinya tidak dikuasai oleh dosa. Tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam keterpurukan, tidak hidup dalam kegagalan, tidak hidup dalam pembodohan iblis, tidak hidup di dalam siasat-siasat iblis, strategi-strategi iblis. Strategi iblis adalah menghancurkan saudara, membodoh-bodohi saudara, mensiasati saudara sedemikian rupa supaya saudara tidak menikmati rancangan-rancangan Allah dalam hidupmu. Saudara tidak hidup di sana. Engkau sekarang hidup dalam siasat Allah. Amin. Strategi Allah, rancangan Allah, kehendak Allah. Dan saudara berhak untuk menikmati itu. Persoalannya adalah apakah saudara tahu kunci ini? Saudara paham kunci ini? Saudara gunakan kunci ini? Bukan hanya dipegang tapi mulai digunakan kunci itu. Dan saudara, saya ingin membaca kembali 2 Korintus 5:17. Terima ini sebagai kebenaran. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Semua kelahiran baru bukan hasil pekerjaanmu. Ciptaan baru yang membuat saudara layak berkenan kepada Allah, selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan rancangan Allah. Yesus ketika menciptakan engkau baru, tidak setengah-setengah diciptakan baru. Karena kebenaran ayat ini mempunyai pengertian tentang sudah terjadi dan tidak berubah. Ya, tidak berubah. Kalau baju dari ketika dibeli masih baru, lama-lama menjadi tua. Orang kalau lama-lama menjadi tua, keriput mati. Tapi ciptaan baru ini tidak. Dia bersifat kekal. Dia bersifat tetap dan tidak berubah. Inilah harta terpendam di dalam diri saudara. Kalau saudara gagal memahami kebenaran ini, saudara akan seperti orang miskin yang terus seperti ini. Saudara tidak dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang kalah dan gagal, tetapi menjadi orang yang berhasil dalam hidupmu. Saya mengakhiri firman Tuhan dengan gambar ini. Silakan saudara melihatnya. Harta terpendam itu tersimpan dalam roh kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Harta terpendam, harta yang mulia itu ada di dalam manusia rohmu. Semua bentuk kesempurnaan, semua yang dirancang Allah sudah selesai ada di dalam rohmu. Kesembuhan saudara butuhkan ada di dalam rohmu. Itu sudah dikerjakan Yesus, selesai, sudah sempurna. Kenapa? Karena saudara tersimpan di dalam Yesus Kristus. Tahu saudara terselubung oleh Yesus Kristus, saudara dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Roh Anda telah diciptakan baru. Benih Allah ada di dalam diri saudara. Saudara telah dibenarkan, saudara telah dikuduskan, saudara telah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Selesai. Tidak perlu diubah lagi. Saudara tidak perlu berupaya untuk membuat manusia roh saudara yang telah dilahirkan baru itu sudah selesai itu menjadi lebih sempurna. Semua sudah selesai. Minggu akan datang kita akan pelajari lebih jauh betapa pentingnya kita memahami status kita, posisi kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak terpuruk oleh segala kejahatan, intimidasi, siasat, strategi-strategi daripada iblis. Kita tidak dibodohi dan tidak menjadi lamban hati untuk memahami kebenaran ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.